Haleluya, glory. Kita bersyukur pada waktu yang indah ini dengan berkat-berkat Tuhan atas kita, amin. Dan Dia memberikan kesenangan hati dan pikiran kita untuk siap mendengarkan kebenaran firman-Nya adalah makanan jiwa kita, memberikan kelegaan bagi hati dan pikiran kita. Itulah sebabnya Tuhan berkata, datanglah kepadaku hai yang berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan bagimu. Yang berat artinya adalah memperjuangkan, mempertahankan kebenaran pada akhir zaman ini, untuk supaya benar-benar nyata kuasa Tuhan dan mujizat dan kesembuhan secara jasmani dan rohani terjadi bagi mempelai wanita di akhir zaman ini. Pilihan Tuhan sebelum dasar dunia ada. Dan benar-benar kita selalu bertindak di setiap saat, di mana kita melihat keadaan akan dunia ini, di mana kita akan melihat keadaan tetangga-tetangga, tetapi Tuhan berkata, doakanlah. Doakanlah. Bahkan bangsa pun perlu didoakan. Haleluya. Bangsa perlu didoakan. Dunia ini perlu didoakan. Kenapa harus seperti itu? Perlu didoakan karena dari timur sampai ke barat dan utara ke selatan, berkat Tuhan melimpah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Itulah bukan hanya sekedar negara kita ini kita doakan, tetapi Tuhan berkata, dari timur pun datang mempelai wanita, dari barat pun datang mempelai wanita, dari utara dari selatan pun datang mempelai wanita, menyatu di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Tuhan Yesus Kristus, sehingga membuat kita menjadi kuat. Seandainya mempelai wanita tidak menyatu di dalam tubuh Yesus Kristus, maka kita tidak akan bisa memiliki kekuatan untuk melakukan kebenaran di hadapannya. Haleluya. Semua tubuh ini lemah. Fisik ini lemah, pikiran pun lemah, cepat terperdaya. Tetapi oleh karena Tuhan berkata, ini adalah tubuhku, makanlah ini. Ini adalah darahku, minumlah ini. Itulah sebabnya bukan sembarangan untuk memakan akan roti, ya, sebagai peringatan akan Tuhan Yesus Kristus, untuk menjelang kepada kematiannya di kayu salib, dan meminum darahnya bukan hanya sekedar untuk melakukan itu, tetapi benar-benar merasakan bahwa kuasa Tuhan ada di dalam hidup kita ini, untuk mempertahankan, ya, untuk mempertahankan, memperjuangkan, meraih sampai pada tanah perjanjian, di mana kita dilatih di padang belantara, di padang gurun. Bukan hanya sekedar dilatih, bukan hanya sekedar, ya, diberikan makanan pada zaman-zaman tersebut, di waktu terang, di mana terang di waktu senja ini, Tuhan memberikan makanan kepada kita. Kita sedang berjalan di padang belantara untuk menuju tanah perjanjian. Haleluya. Dan kita melihat bagaimana tentang kondisi di zaman ini. Itulah sebabnya Tuhan selalu menyetel setiap mempelai wanitanya. Dan kita melihat setelah itu memang benar-benar seirama. Sebagaimana dengan tali gitar dari 1 sampai ke 6. Melodinya pun bagus didengar, suaranya pun bagus didengar karena seirama. Ketika ada orang mendengar suara gitar yang memang benar-benar pas setelahnya, maka orang suka untuk mendengarnya. Alangkah baiknya mempelai wanita seiring seirama seperti itu. Haleluya, sejalan, sepakat, karena tidak ada jalannya bisa satu
ya seiring atau sejalan kalau memang tidak terlebih dahulu dengan mengikat kesepakatan atau adalah sebuah janji. Haleluya. Kalau tidak ada kesepakatan atau sepadan, maka itu tidak akan bisa mengikat sebuah janji. Itu akan putus di tengah jalan. Ya, bertengkar di tengah jalan. Gak sampai kepada tujuan. Kenapa? Karena tidak sepakat dengan sesuatu, yaitu kesepakatan, sebuah janji. Kalau kita tidak sepakat dengan Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak akan sampai kepada tujuan kita. Di tengah jalan akan tercerai-berai, di tengah jalan kan ada sesuatu nanti, ya, masalah membuat sehingga tujuan itu pun tidak menjadi satu arah. Alangkah baiknya jikalau satu arah, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Tetapi kita lihat di zaman ini, antara dunia, karena ada dua jalan. Jalan kepada kehidupan dan jalan kepada kematian. Ada dua jalan, yaitu jalan orang-orang percaya dan juga orang-orang yang fasik. Haleluya. Jadi kita harus paham, melihat betapa indahnya kalau seirama dan sejalan untuk menuju satu tujuan, yaitu kepada kekekalan. Gak perlu dituju kepada kematian. Tetapi kita lihat peristiwa yang sedang berlangsung di zaman ini. Mereka keliru dan tidak mengenal, ya, siapa dirinya, apa yang dia lakukan, sehingga mereka pun menjadi sesat. Hanya memikirkan hal-hal yang berasal dari dunia ini untuk supaya memperkaya diri sendiri dengan kelimpahan, membangun kerajaannya, ya, dan siap memerintah, mengontrol akan dunia ini. Tidak perlu lagi mencari jalan yang benar. Seorang pemimpin negara kalau memang tidak tahu, ya, tidak mengerti apa itu jalan kebenaran, maka dia akan celaka. Haleluya. Maka antara dia dengan rakyatnya tidak akan bisa seirama atau sejalan. Akan berbalik arah, berbalik haluan. Satu ke barat, satu ke timur, satu ke utara, satu ke selatan. Mengambil jalan masing-masing sehingga terjadilah berantakan. Terjadilah keruntuhan. Sehingga peperangan pun berlangsung. Kita lihat apa yang sedang berlangsung di negara kita ini. Udah kacau. Pikiran orang-orang tidak tenang lagi. Gelisah siang dan malam. Mengakibatkan timbulnya depresi dan stres di dalam pikirannya. Oleh karena memikirkan sesuatu apa yang dia miliki. Dia takut kehilangan hartanya yang dia kumpulkan selama ini. Siapa yang membuat semuanya rusak adalah pemimpin. Di mana-mana pun, sekalipun kepala rumah tangga, siapa yang salah? Pemimpin. Haleluya. Suatu desa, pemimpinnya siapa yang salah kalau ada banyak berbagai macam hal masalah? Pemimpin. Semuanya seperti itu. Haleluya. Dan kita melihat langsung bagaimana tentang cara pola hidupnya Ahab dan juga istrinya Isabel. Bagaimana tentang perjalanannya, seolah-olah dia yang sudah terkenal di dunia ini, memiliki kekayaan yang sangat kaya raya, memiliki kerajaan, memang dialah raja di penguasa di bumi ini. Dia bukanlah seorang raja dari penyembah berhala, tetapi dia adalah raja bagi Israel pada waktu itu. Tuhan mengizinkan dan melihat bagaimana tentang hati Ahab.
Ketika dia menjauh dari jalan Tuhan, bukan menuju kepada kebenaran, apa yang terjadi? Tuhan berkata, ya, Tuhan berkata bahwa bangsa itu sudah tercerai-berai. Tidak ada lagi seorang pemimpin untuk menuntun mereka kepada jalan yang benar. Padahal ada Ahab, seorang pemimpin di sana, seorang raja untuk memimpin, mengontrol bangsa itu. Tetapi jauh ya daripada programnya Tuhan. Karena programnya Tuhan sudah tersusun dengan rapi sebelum dasar dunia ada, sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Padahal Ahab memilih pergi ke barat. Haleluya. Glory. Dia keluar daripada ladangnya Tuhan, dari Taman Eden, sehingga mengakibatkan kematian, pertengkaran, pembunuhan, peperangan, dan lain sebagainya. Seperti itulah penguasa-penguasa akan dunia ini, pemimpin-pemimpin akan dunia ini, sehingga tidak ada lagi peraturan sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan amandemen yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin negara, sehingga mengakibatkan rakyat pun berperang, bermasalah. Kita lihat apa yang sedang berlangsung di zaman ini. Orang-orang menjerit, ribuan orang menjerit, menangis. Rumahnya diruntuhkan, hartanya dihabiskan, ya, tanamannya diratakan. Anak-anaknya menangis. Hartanya sudah tidak ada lagi. Haleluya. Tuhan memberikan antara langit dan bumi, ya. Tuhan memberikan langit dan bumi bagi manusia. Haleluya. Tuhan menyediakan segala sesuatu bagi manusia. Keperluan bagi mereka. Tuhan tidak pernah mengelantarkan, menyengsarakan manusia. Tetapi seorang pemimpinlah yang menyengsarakan dan menindas dan menjajah oleh rakyatnya sendiri. Kenapa? Karena memang tidak ingat dan tidak mengerti dan tidak tahu siapakah Tuhan yang sebenarnya, dan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada manusia. Dia gagal untuk melihat. Dia hanya fokus, ya. Dia hanya fokus apa kata orang. Pengaruh daripada seseorang, dia tidak tahu melihat siapa yang mempengaruhi dirinya sendiri. Hanya sama dengan Ahab. Ya. Hanya sama juga dengan Yosafat. Tetapi kita lihat Mika. Mika adalah nabi Tuhan pada waktu itu. Maka Ahab sebagai raja pemimpin bangsa Israel tidak berdampak. Dan juga Yosafat, raja bagi Yehuda, juga tidak bermanfaat. Pekerjaan dan jalan-jalan mereka sesat. Haleluya. Tetapi kita lihat yang seirama, yang sejalan untuk melakukan tugasnya Tuhan. Ya, tugasnya yang diberikan Tuhan kepada mereka adalah antara Mika dan Tuhan. Mika lah seorang penaat apa kata Tuhan, bukan apa kata raja. Raja pemimpin dunia yang sudah lari dari perintah Tuhan. Mengakibatkan peperangan berlangsung, ya, mengakibatkan kematian berlangsung, pertengkaran dan pembunuhan dan lain sebagainya, ya, sehingga anjing pun ikut merasakan, ya, betapa nikmatnya darah si Ahab itu. Bukankah kita tidak tahu perlambang apakah anjing itu? Perlambang apakah sebenarnya arti darah itu? Gak logika anjing yang menjilati darahnya si Ahab. Karena darah adalah
kehidupan. Berarti kehidupan si Ahab anjing yang menikmati. Darah Yesus Kristus siapa yang menikmati? Mempelai wanita. Orang-orang percaya pilihan Tuhan. Itulah yang menikmati. Orang tidak mengerti. Kenapa seharusnya anjing ya menikmati, menjilati darahnya si Ahab. Haleluya. Padahal darah itu mahal. Karena di dalam darah itu adalah kehidupan. Haleluya. Glory. Orang yang sudah buta sekarang tidak perlu lagi melihat akan kebenaran. Tetapi mereka hanya melihat bagaimana tentang kehidupan masa depan dari garis keturunannya. Gak peduli bagi rakyat. Ya. Gak peduli bagi orang. Mereka hanya memikirkan fokus untuk membangun kerajaannya. Untuk supaya dia bisa menguasai seperempat dunia ini. Haleluya. Tetapi kita lihat orang-orang yang seperti itu, ya, tujuannya tidak lain adalah maut. Karena upah dosa adalah maut. Haleluya. Itulah sebabnya tidak ada kemuliaan, tidak ada sukacita, tidak ada damai, ya. Tidak ada damai di luar daripada seirama untuk memuliakan Tuhan. Seperti kembali tadi, seperti tali gitar seirama. Ketika melodinya pun dimainkan, ya, telinga orang mendengar. Begitu lembut dan enak didengar. Haleluya. Glory. Jadi kalau anak-anak ya yang dilahirkan oleh orang tuanya, yang diasuh oleh orang tuanya, yang dibesarkan oleh orang tuanya, seirama sejalan untuk melakukan yang baik, maka Tuhan akan tersenyum. Dia tersenyum melihat, oh betapa indahnya. Karena mereka bukan hanya anak daripada orang tua tersebut, tetapi disebutkan bahwa mereka adalah anak Tuhan. Haleluya, glory. Jadi kita akan memahami, melihat, dan kita tidak perlu hanya melintas, mengambil pekerjaan dengan satu dengan yang lain, mengambil pekerjaan masing-masing. Ada yang mengerjakan yang satu ini, yang lain dan lain sebagainya, sehingga dengan cepat, ya, hanya 1 jam semua tersusun dengan rapi. Karena saling mengerti dan saling memahami. Haleluya, glory. Hanya sama juga dengan rasul-rasulnya Tuhan. Sekalipun mereka satu di Efesus, satu di Smyrna, satu di Pergamus, satu di Tiatira, mereka semua seirama, saling memahami dan saling mengerti akan firman Tuhan. Tidak ada yang bertentangan. Padahal mereka tidak satu perguruan, mereka tidak pernah les, mereka tidak pernah kursus di sekolah, mereka tidak saling mengenal. Tetapi perkataan mereka tidak pernah bertentangan. Selalu satu jurus, yaitu jurusnya Tuhan. Haleluya, glory. Mari kita buka kitab kita akan bergegas cepat. Dan kita akan membahas tentang roh-roh yang membujuk. Kita sudah sering membahas ini, tapi ketepatan pada waktu ini kita akan bahas sedikit lagi tentang roh-roh yang membujuk. Kita buka kitab kita di 1 Raja-Raja 22 ayat 5. 1 Raja-Raja 22 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel,
Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, majulah. Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Kita lihat juga di 2 Tawarik 18 ayat 4-5. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Allah akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Kita lihat di kitab Raja-Raja dan juga di Tawarik. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada waktu yang indah ini Engkau memberikan makanan Tuhan yang sajikan bagi kami, bagi makanan jiwa kami Tuhan yang segar di zaman ini Tuhan. Sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan Tuhan dan kemana tujuan kami Tuhan. Dan kami mengerti karena Engkau memberikan pewahyuan kepada kami Tuhan, cepat menangkap dan mengerti Tuhan. Sehingga membuat hati dan pikiran kami dan jiwa kami bersuka cita Tuhan. Karena kami tahu apa tujuan dan maksud firman-Mu yang sempurna ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengutus Tuhan seorang utusan bagi zaman ini Tuhan. Untuk memberikan pesan kepada kami Tuhan. Sehingga kami mau menerima Tuhan. Dan mendengar dan mau bertindak Tuhan apa yang Kau ucapkan Tuhan, apa yang Kau katakan untuk kami kerjakan di akhir zaman ini. Terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan, roda jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi setiap kepala dan telinga kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu memimpin dan mengajar kami pada waktu yang indah ini. Terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan akan pembacaan lebih lagi Tuhan akan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kalau sudah berbicara tentang di sini berbicara tentang Raja Israel, ya, mengumpulkan para nabi ya, 400 orang banyaknya. Berarti itu adalah Ahab, ya, Yosafat. Karena ada di sana Ahab, ada Yosafat, dan juga ada Nabi Mika. Dan kita melihat lagi peristiwa sedang berlangsung, siapakah Samuel, Saul, dan Daud. Haleluya. Karena ini berbicara tentang roh-roh yang membujuk. Saya baca sekali lagi. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Yosafat yang mengatakan itu, ya, kepada Raja Israel. Tanyakan dahulu. Memang dia pintar untuk mengatakan demikian. Semua kadang-kadang pengkhotbah pun menyatakan, tanya dulu kepada Tuhan. Tetapi letaknya, ya, tujuannya dia tidak tahu bahwa dia berbicara dengan siapa, kompromi dengan siapa. Haleluya. Yang dimana mereka berdua selalu duduk menampakkan ke kerajaannya. Kemegahan pakaiannya. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kita bayangkan 400 orang. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh berperang melawan Ramot Gilead atau aku mau membatalkannya?
Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Seolah-olah, ya, seolah-olah tidak ada lagi raja yang lain selain daripada dia. Tidak ada lagi yang benar selain daripada dia. Perasaan para nabi-nabi ini. Ampara seorang gak berfungsi. Bukan masalah banyaknya. Bukan masalah pakaiannya. Bukan masalah kecanggihan, keindahan gereja. Bukan karena gelar doktor. Bukan karena gelar PhD, LLD dan lain sebagainya. Bukan itu. Tetapi tanya dulu. Sesuaikanlah. Lihatlah. Ya, serahkanlah. Kenalilah. Haleluya. Lihatlah zamanmu. Kalau tidak bisa kan melihat itu, berarti gagal. Tidak ada pewahyuan. Tidak ada pemberian Tuhan kepadanya. Dan tidak pernah memberitahukan apa yang harus dilakukan. Haleluya. Yang 400 ini, ya, sok-sokan. Seolah-olah mereka tahu. Seolah-olah Tuhan berbicara kepada mereka untuk mengatakan seperti itu. Tetapi yang benar, maka mereka harus mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Apa tujuannya? Supaya Ahab celaka. Tidak lain daripada situ. Kenapa? Celakalah orang yang menjauh dari jalan Tuhan. Satu Raja-Raja 22 ayat 7 sampai 8. Tetapi Yosabat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Siapa yang berkata? Yosabat. Yosabat yang berkata demikian. Tetapi kita lihat jawab Raja Israel kepada Yosabat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraan dapat meminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia. Dia sudah tahu bahwa ada seorang dapat meminta petunjuk Tuhan. Tetapi Ahab sangat membenci dia. Raja Israel sangat membenci dia. Tidak menyukai dia. Sok-sokan gak ada jabatannya. Dia nggak pernah bergabung dengan si 400 ini. Nggak pernah mereka rapat. Nggak pernah mereka ya membahas tentang hal-hal yang lain. Haleluya. Tetapi aku membenci dia sebab tidak pernah ia membuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Ilma. Kata Yosabat, janganlah raja berkata demikian. Tapi kita lihat di sini. Satu Raja-Raja 22:13 dan 14. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku itulah yang akan kukatakan.
Jadi dia tidak mau ya panjang cerita atau membolak-balikan lidah mengucapkan hal-hal yang lain selain daripada apa kata Tuhan. Itulah yang akan kukatakan. Dan kita lihat di ayat 17. Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel tercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sudah kulihat, berarti ya Raja Israel pada waktu itu yaitu Ahab tidak berdampak untuk menggembalakan domba-domba ini. Karena dia adalah seorang raja pada waktu itu. Ya, sudah tercerai-berai. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Kita lihat. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kita lihat, dia tidak mampu dan tidak bisa melihat siapakah kepribadian Mika. Dia tidak menyukai dia. Hal yang sama juga di zaman dulu. Rakyat itu pun tidak menyukai yang namanya Samuel. Engkau sudah tua, tidak layak lagi. Ya, tidak layak lagi akan memimpin kami. Ganti ajalah. Tanpa ada perintah Tuhan, mereka berseru untuk menggantikan Samuel. Sehingga belum tiba waktunya. Ya, seorang prajurit yang sok-sokan, komandan belum memerintahkan untuk maju berperang. Dia dia pahlawan yang sok-sokan, sehingga dia pun maju tanpa ada perintah, sehingga dia mati ditembak musuh. Karena segala sesuatunya ada aturannya Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan ya satu hari langit, bumi, matahari dan lain dan juga segala isinya. Tuhan tidak pernah menciptakan dengan satu hari, tetapi dengan 7 hari. Haleluya. Apakah Tuhan bisa menciptakan dengan langit dan bumi dan segala isinya dengan 1 hari? Bisa. Tetapi tidak ada aturannya dibuat Tuhan. Supaya indah dilihat. Haleluya. Dan kita lihat di sini. Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Haleluya. Hal yang sama juga ini menunjuk pada akhir zaman. Menunjuk bahwa sudah ada utusan yang dipercayakan Tuhan di akhir zaman, tetapi penguasa-penguasa dunia tidak mau tahu dan tidak peduli siapakah dia. Bahkan di kampung halamannya sendiri. Kenapa? Karena dia sendiri tidak kompromi dengan penguasa dunia, pemimpin dunia. Haleluya. Maleakhi 4, 5 dan 10, Maleakhi 4, 5 dan 6 dan Wahyu 10 dan 7 tidak pernah kompromi ya dengan si Ahab ini.
Dia tidak pernah kompromi. Dia tidak menyukainya. Haleluya. Kenapa? Karena apa yang diucapkan oleh Mika ini adalah benar. Jadi kalau benar apa yang diucapkan oleh Mika, maka si raja ini tidak mau mendengarkan. Tidak suka mendengarkan apa yang diucapkan. Masa dia lebih pintar daripadaku? Masa dia lebih memahami daripadaku? Padahal sekolahnya nggak ada. Pengetahuannya nggak ada. Aku kan sudah dipakai Tuhan. Kalau dipakai Tuhan, maka ngapain dia nanya-nanya kepada Mika? Haleluya. Seolah-olah dia penasehatnya, padahal tidak ada hubungannya sama sekali. Haleluya. Dan kita sudah melihat di 1 Raja-Raja 20:17 ini. Mereka tidak punya Tuhan. Tetapi kita lihat di ayat 19. Maka Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas takhtanya. Dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya. Tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Berarti apa tujuannya ketika dia melihat bahwa tentara sorga berdiri di sebelah kiri dan kanannya? Berarti ada sesuatu nanti untuk mereka kerjakan dari salah satu mereka untuk Tuhan perintahkan. Kalau sudah berdiri berarti ada sebuah tugas. Kalau seorang komandan memanggil berdiri dekat dia, para anggota-anggotanya, berarti ada sebuah tugas untuk dia lakukan. Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung, seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Ini tujuan Tuhan. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Ya, dan kita sudah melihat di 2 Tawarik 18:18, dia sudah melihat duduk di atas tahtanya dan segenap tentara sorga berdiri sebelah kanan dan sebelah kirinya. Sesudah itu tampillah Zedekiah bin Kenaana. Apa yang dia lakukan si Zedekiah ini? Ditampalnya pipi Mika serta berkata, bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu, goblok? Kamu gak tahu apa-apa. Waduh, kamu kan selalu terpencil. Kamu kan selalu dikucilkan. Kamu kan gak masuk hitungan. Kamu kan gak punya gelar. So-soan kau dekat kepada Tuhan. Halah, mungkinkah roh pindah daripadaku kepadamu? Yang saya tahu hanya satu roh. Berarti kalau roh ada di dalam aku, roh itu nggak begitu cepat berpindah kepadamu dan juga kepada yang lain. Padahal dia tidak tahu sama sekali siapakah Roh Kudus, untuk apakah Roh Kudus datang. Haleluya. Roh bekerja di timur, roh bekerja di barat, utara dan selatan, satu waktu yang sama. Haleluya. Orang percaya di timur berbahasa roh, orang percaya di barat berbahasa roh, utara dan selatan, hanya waktu yang sama.
1 detik atau 2 detik. Jadi dia salah, seolah-olah ya roh itu tidak bisa bekerja dengan 2 orang atau 3 orang. Haleluya. Glory. Dan dia tidak bisa berpindah-pindah. Seolah-olah hanya dialah orang kudus yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesannya. Sehingga beraninya dia menampar pipinya Mika. Kita bayangkan betapa kecilnya dia dianggap. Berarti kalau di zaman ini dia tidak punya keluarga apa-apa. Dia tidak bisa mengandalkan keluarganya yang kuat. Kenapa? Karena dia tahu, ya, karena dia tahu bahwa dia tidak sejalan dengan Ahab, seorang pemimpin bagi Israel, seorang raja bagi Israel. Kalau tidak sepakat, kalau tidak sejalan, ya, berarti dia tidak perlu ditakuti dan disegani. Kan kita lihat di zaman ini, dia kan saudaranya, ada ikatannya keluarganya kepada presiden. Dia kan keluarganya kan ada jenderal, keluarganya kan bupati, keluarganya kan gubernur, keluarganya kan takutlah sama dia. Gak ada jabatan yang tertinggi di hadapan Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan adalah lakukan perkataannya. Lakukan pesannya. Terima pesannya dan lakukan. Dengarkanlah apa kata Tuhan. Itu saja yang perlu. Dunia ini akan runtuh. Semua raja-raja yang tidak tahu Tuhan akan binasa. Penguasa-penguasa dunia. Kita lihat di masanya Nuh, di masanya Sodom. Gak ada yang namanya jabatannya, ya pangkat, kekayaan, kekuasaan, gak berdampak, gak berarti semua. Karena sementara ini berlaku ini di muka bumi. Haleluya. Tetapi mereka, siapa ini mengumpulkan hartanya sebanyak-banyaknya sampai bertimbun-timbun untuk supaya ada modalnya ke neraka. Haleluya. Sehingga si Zedekia pun sok-sokan menampar pipinya si Mika. Untuk supaya juga ada modalnya nanti dia bawa ke neraka. Haleluya. Jadi bukan berarti kemegahan, bukan berarti pangkat, bukan berarti kekayaan dan lain sebagainya. Tetapi soal harta surgawi. Soal hati antara Tuhan dan manusia. Haleluya. Kita lihat di 1 Raja-Raja 20 sampai 21. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab? Tadi ya bahwa Mika sudah melihat bala tentaranya Tuhan sudah ada di sebelah kanan dan kiri. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramo Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Emangnya Tuhan tidak tahu? Kenapa kok dia bertanya? Dengan apa? Haleluya. Tuhanlah segala-galanya. Tuhan yang maha tahu.
Tetapi Tuhan juga bertanya di sini. Haleluya. Dengan apa? Dan Tuhan berfirman, siapakah yang membujuk? Ya, ada dua pertanyaan di sini. Dengan apa? Dan siapakah yang membujuk? Emangnya Tuhan tidak bisa langsung pilih? Udahlah, kau aja dulu yang bujuk ya. Tetapi dia bertanya, siapakah yang mampu membujuk? Dengan apa? Dengan bagaimana cara untuk membujuk dia? Itu adalah sebuah tugas. (21) Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ya, ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Haleluya. Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Si 400 ini yang sudah berbaris seperti laskar-laskar yang terkenal di muka bumi. Pejuang-pejuang, ya, penubuat, penafsir, peramal dan lain sebagainya. Padahal mereka semua nol, omong kosong perkataan mereka, ya, sia-sia. Haleluya. Karena di setiap zaman Tuhan tidak pernah mengutus dua utusan pada waktu yang sama. Tuhan tidak pernah membuat dua nabi satu waktu yang sama. Haleluya. Padahal yang para sini tidak percaya kepada Mika. Dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Haleluya. Jadi mereka adalah, ya, roh-roh yang membujuk untuk supaya jauh dari firman, bukan membujuk untuk supaya dekat kepada firman, untuk supaya mau mendengarkan firman. Haleluya. Dan kita lihat di Markus 16:15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil adalah kebenaran kehidupan bagi umat manusia, ya, untuk supaya luput dari kematian atau dari dosa, tetapi manusia tidak mau menerimanya. Haleluya. Tetapi kita lihat, mereka harus membujuk, roh-roh yang membujuk. Dan kenapa itu dilakukan juga di masa itu? Bahkan juga di masa ini untuk menghasilkan lebih banyak lagi anggota-anggota. Ya. Untuk supaya memikat, untuk supaya terpengaruh, sehingga mereka pun terpedaya, menjadi banyaklah anggota-anggota mereka, pekerja-pekerja mereka. Padahal mereka semua binasa. Dan ini persis menunjuk di akhir zaman ini. Gak perlu soal hati, gak perlu soal perbuatan-perbuatan yang jahat. Yang penting, kalau sudah pintar cari uang, ya, buat proposal,
yang ilegal, mengada-ada untuk supaya mendapatkan uang, ya bagus. Kamu sangat pintar. Udahlah, gabung aja kita. Di sini aja kau kerja. Haleluya. Kita sudah gak bisa dibohongi. Kita sudah hafal akan melihat peristiwa sedang berlangsung di zaman ini. Kata siapa? Bertentangan, melawan, ya, kepada si penjajah, kepada si pemberantas, kepada si, ya. Haleluya. Ada udang di balik batu. Itu berlangsung di setiap zaman. Aku gak suka melihat itu. Aku benci melihat itu. Padahal kantongnya sudah penuh. Tetapi dengan begitu manis lidahnya, mulutnya untuk mengucapkan kata-kata palsu. Haleluya. Itulah yang berlangsung di setiap zaman. Karena antara ilalang dan gandum selalu bertentangan. Dan tidak pernah sejalan. Haleluya. Hal yang sama juga di zaman ini. Firman yang benar yang disampaikan oleh pekobah atau utusan tidak berlaku dan tidak berarti, tidak berdampak bagi orang-orang, ya, yang suka akan kemewahan dunia ini. Hartakan dunia ini. Haleluya. Kita kembali dulu ke Tawarik tadi, biar kita baca, ya, atau ke 1 Raja-Raja 22. Kemudian tampil suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Dia berkata, aku ini akan membujuknya Tuhan. Aku akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi, ya, ke dalam semua nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenaana, ditampaknya lah pipi Mika serta berkata, malah boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu. Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja, dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit, sampai aku pulang dengan selamat. Merasa si Ahab ini selamat pulang dari perjuangan, dari peperangan. Haleluya. Merasa dia, padahal ya sudah diperintahkan kepada anggotanya supaya Mika dibawa ke dalam penjara. Sesudah itu menjauhlah Raja Israel dengan Yosafat, ya. Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda. Kita lihat si Yosafat ini ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu.
lalu menyamar raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran. Adapun raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan tentaranya, 32 orang banyaknya demikian, janganlah kamu berperang melawan sembarang orang. Kita lihat, melainkan melawan raja Israel saja. Tadi dia sudah menyamar. Kita lihat, dengan rencana dan programnya Tuhan, kalau apa yang diucapkan itu tidak bisa dirubah untuk berperang. Firman Tuhan tetap sama. Padahal dia mau membodoh-bodohi. Ya, dia mau menipu dengan memakai pakaian yang menyamar, supaya dia tidak dikenal lawannya. Di manakah rajanya itu, raja Israel itu, si Ahab itu? Padahal, ya, mereka tidak mau membunuh orang sembarangan. Hanya satu target bagi mereka, yaitu Ahab, raja Israel. Tetapi kita lihat, ya, segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu pasti raja Israel. Lalu majulah mereka untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak. Kita lihat ini. Datang si Ahab, udahlah, pakai ajalah seragammu itu, seragam kerajaanmu. Ya, supaya kau nanti ditembak, supaya kau nanti dibunuh. Aku akan selamat karena aku menyamar. Kita lihat politiknya dia. Ya, segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya, karena dia sudah teriak-teriak, bukan aku, sehingga lawannya pun teriak. Ya, dengan perpolitikan apa yang dipakai oleh Ahab, tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan raja, ya, sembarangan saja, dan mengenai raja Israel di antara sambungan baju jirahnya. Udahlah, sembarangan aja lah kita tembak, kita panah, ya, untuk supaya mati, karena kita tidak tahu siapa raja Israel di antara mereka. Padahal tepat sasaran. Haleluya. Di antara sambungan baju jirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang, berdiri di dalam kereta, berhadapan dengan orang Arab itu, sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Kira-kira pada waktu matahari terbenam, terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu. Masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya. Raja sudah mati. Kalau Ahab mati tidak jadi masalah. 5 orang berteriak, belum tentu ada orang berteriak 5 orang. Kalau sudah mati, kalau Mika mati. Tetapi kalau kita lihat ini, raja sudah mati, maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu mereka menguburkan raja itu di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing. Sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Haleluya. Kita lihat. Berarti bukan karena kerajaan, bukan karena kekayaan, bukan karena kepintaran, bukan karena banyaknya anggotanya yang kuat-kuat.
Bukan karena menyatu antara Ahab dan Ismail, suami dan istri. Bukan karena menyatu antara penguasa dunia, pemimpin dunia ini dengan pemimpin si naga tua. Haleluya. Memang benar ini adalah sebuah perlambang menuju di zaman ini. Haleluya. Itulah sebabnya kita harus pintar melihat. Jangan sampai ada roh-roh yang membujuk. Udahlah, kau aja nanti gak ada temanmu, gak banyak temanmu. Gimana kalau kau seperti ini? Kan gak ada temanmu. Seandainya pun berkeras dan melawan, apa yang terjadi? Tamparan, pukulan, dan lain sebagainya. Kalau tidak dipukul secara fisik, maka perkataan pun akan memukul. Sok-sokan kau. Sok-sok orang kudus, sok-sok orang percaya. Semua manusia kan pendusta, semua kan manusia berdosa. Haleluya. Bukankah firman Tuhan ada tertulis sejak di kandungan ibumu, sejak engkau dilahirkan, sudah mengucapkan dusta, di kandungan kau sudah berdosa. Semua hamba Tuhan, karena firman Tuhan demikian, dari sejak manusia pun di Taman Eden sudah berdosa. Lantas siapakah nabi-nabi ini? Pilihan Tuhan ini, siapakah rasul ini? Siapakah pilihan Tuhan sebelum dasar dunia ada? Haleluya. Dengan perlindungan Tuhan bagi orang-orang yang percaya, yang tahu akan Dia. Lewat perlindungan Tuhan, lewat penderitaannya, lewat darahnya yang tercurah, yang mahal. Hanya untuk satu tujuan, yaitu menebus orang-orang yang percaya, yang takut akan Dia, untuk supaya menghapuskan kesalahan dan dosa. Karena itu sudah tertulis, di dalam kandunganku sudah berdosa dan lahir mengucapkan dusta. Itulah tujuan Tuhan. Karena ada jawabnya. Semua orang berdosa, semua orang bersalah. Apa yang harus jawabnya? Jawabnya adalah, untuk itulah Yesus Kristus mati di kayu salib, untuk membasuh kesalahan dan dosa-dosa. Simpel jawabnya. Oh iya, berarti kesalahan dan dosamu sudah diampuni. Benar. Haleluya. Rencana Tuhan, programnya Tuhan yang sangat indah bagi seorang yang bertekun, yang berjuang memperjuangkan kebenaran. Mau harta diambil orang, kalau kehendak Tuhan, seizin Tuhan, nggak cari masalah. Nanti Tuhan berikan lagi 3 kali lipat, 10 kali lipat dia berikan. Yang penting segala hidup, segala apa yang kita miliki, apapun itu, serahkan saja kepada Tuhan. Haleluya, serahkan saja semua. Hidup, benda, harta, dan lain sebagainya, serahkan aja kepada Tuhan. Haleluya. Glory. Kalau sudah yakin dan yakinkan, sesuai dengan iman, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan selalu menjaga. Dan tidak perlu mencari teman-teman untuk supaya banyak. Tetapi carilah kerajaan Allah, maka semuanya kita tambahkan kepadamu. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk.
Jadilah garam dan jadilah terang. Jadilah contoh dan jadilah teladan. Haleluya. Kalau sudah sok-sokan ya menelan satu botol miras, seolah-olah dia sudah menjadi penguasa di kampungnya, ya, di desanya atau di kotanya dan lain sebagainya. Padahal dia adalah seorang yang goblok, bodoh. Haleluya. Hal yang sama. Kemanakah roh si Ahab ini, si Yezebel ini? Ya, rohnya selalu bekerja keras sampai hari ini, menyusup masuk bertata ke dalam orang-orang yang menyukainya, yang serupa pikiran dan hati mereka. Roh Ahab tidak pernah dan tidak akan bisa masuk ke dalam pikiran dan hati kita untuk memakai kita menyangkal firman Tuhan. Tidak akan bisa. Kenapa? Karena kita yakinkan bahwa darah Yesus Kristus, Roh Kudus selalu memelihara hidup kita siang dan malam. Seperti itulah orang percaya di zaman dulu. Haleluya. Sama seperti yang sudah kita lihat peristiwa sedang berlangsung di zaman ini. Ya, yang berlangsungnya persoalan, berlangsungnya sengketa tanah dan lain sebagainya di mana-mana. Ya, tambang-tambang terjadi ilegal. Penguasa-penguasa dunia sedang membiarkan dia bekerja. Udah lakukan aja, gak jadi masalah. Masyarakat kan gak pengaruh. Masyarakat katanya tidak pengaruh. Itulah yang terjadi di zaman ini. Orang-orang kecil selalu tidak terpengaruh. Orang-orang besarlah yang selalu pengaruh. Hal yang sama secara rohani. Orang-orang kecil tidak pengaruh. Orang-orang yang terkenal lah, yang punya jabatan, ahli teologi, akan hafal dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tetapi cek dulu, firman Tuhan berkata, ujilah ia dengan firman. Haleluya. Apakah ada di dalam Alkitab pembaptisan bagi anak-anak kecil? Gak ada. Kristus berkata, bawalah anak-anak itu kepadaku, jangan halang-halangi mereka, sebab mereka yang punya di kerajaan surga. Penyerahan. Mereka membawa anak-anaknya masing-masing, menyerahkannya kepada Yesus, Sang Juru Selamat, pemberi kehidupan yang kekal, yang sanggup membasuh, mengampuni dosa manusia, membawa dari kematian kepada kehidupan. Bawalah mereka, jangan halang-halangi, sebab mereka lah yang punya di kerajaan surga. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-mu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tuhan perintahkan. Ya. Jadi nggak ada tertulis di sini bahwa bayi itu sudah mengenal apakah itu dosa, apakah itu benar atau salah. Bayi belum mengerti apakah kesalahan dan kebenaran. Maka itulah ketika si bayi sudah mulai hendak bisa
tengkurap atau sudah mulai bisa agak pelan-pelan dia sudah mulai bisa belajar duduk, kita lihat mau ya mau apapun terletak di situ, nggak peduli. Seandainya pun ada ular di situ, pasti dia tangkap, dia makan. Belum mengerti dia, belum tahu dia membandingkan apa itu makanan atau tidak, apa kesalahan yang berat, dia tidak tahu sama sekali. Tetapi kita lihat di zaman ini, firman sudah dibalikkan. Ya, bayi sudah dibaptis untuk mengampuni dosa dan kesalahan atau penyerahan. Gak ada tertulis di sini. Bayi-bayi adalah penyerahan, dan orang yang sudah dewasa adalah bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Haleluya. Jadi jelas bertentangan apa yang dikatakan oleh Ahab ini. Bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Haleluya. Betapa sakitnya hamba Tuhan, ya, pilihan Tuhan ditampar oleh seseorang yang terpelajar di sekolah teologi. Siapa pengajar di sana? Lah manusia. Bukan Tuhan yang pergi mengajar di sana. Menafsir, bersandar kepada pengertian diri sendiri. Tetapi di zaman ini kita lihat, manusia tidak perlu lagi akan kesalahan dan dosa. Yang penting penuh kantong. Yang penting pulang terima duit. Itu saja perlu. Kalau sudah banyak uang, sudah senang. Sementara di dunia ini. Tetapi tunggu saatnya. Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Akan menyelesaikan dunia ini sesuai dengan firman Tuhan. Menggulung dunia ini seperti tikar dan membakarnya seperti akan menjadi seperti puing-puing. Tidak bisa lagi dilihat orang dan tidak bisa lagi akan dijamah orang, ya, atau diraba orang. Siapa yang bisa bisa memegang atau menangkap puing-puing? Yang namanya puing-puing semua kan seperti angin. Tidak tahu lagi kemana arahnya kan dunia ini setelah ini nanti runtuh. Oh, kemana dunia yang lamanya? Kemana sebenarnya di mana itu dibuat Tuhan? Kalau sudah dibakar, mungkin masa nggak ada sisa-sisanya? Sisanya pun nggak ada. Haleluya. Tuhan menciptakan Yerusalem yang baru, tempat bagi orang-orang percaya. Haleluya. Itulah tujuan kita. Itulah tujuannya, ya, si Mika ini. Tujuan nabi yang benar di zaman dulu. Rasul-rasul dan juga orang-orang percaya di zaman ini mempelai wanita. Itulah tujuan kita. Haleluya. Semua seirama, gak berbeda. Upah nabi, upah rasul sama-sama 1 dinar. Tempat pun gak berbeda-beda. Bagi mempelai wanita dan juga nabi dan rasul, tempat gak berbeda. Tempat yang sama. Di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Itulah perkataan Yesus Kristus. Tidak berbeda lagi tempat Tuhan dan juga tempat mempelai wanitanya. Semua tempat sama. Haleluya. Dan siapakah terang? Dan siapakah lampu kita adalah Yesus Kristus sendiri. Kemuliaannya yang menyinari tempat Yerusalem yang baru. Tidak ada kegelapan, tidak ada penyakit, tidak ada keinginan dan lain sebagainya. Hanya sukacita yang kekal. Memakai tubuh teofani juga yang kekal. Bagaimana tubuh yang dipakai, ya, yang dimiliki oleh Yesus Kristus, seperti itulah tubuh orang percaya. Betapa mulianya nanti orang percaya di sana. Haleluya. Tetapi orang-orang yang menganggap mempelai wanita, menganggap nabi itu adalah, ya,
rasul itu adalah orang-orang yang tidak termasuk hitungan, orang-orang yang tidak tidak pengaruh. Mereka adalah pilihan Tuhan. Tetapi kita lihat di masa ini, mereka tidak akan berdampak, mereka tidak akan berarti, tetapi biarkan aja sementara waktu ini. Tuhan berkata, biarkan aja mereka, jangan cabut ilalang itu, biarkan saja sebelum waktunya tiba. Haleluya. Bukan hakmu untuk menghakimi dunia dan manusia, tetapi aku adalah seorang hakim yang besar untuk menghakimi dunia ini. Apa yang harus kamu lakukan adalah lakukanlah firmanku. Apa yang kau katakan, apa yang saya ucapkan untuk kamu lakukan, terimalah, dengarlah, dan bertindaklah. Sebelum pintu tertutup, miliki selalu minyak Roh Kudus untuk supaya ada menuntun kamu kepada seluruh jalan kebenaranmu. Itulah firman Tuhan kepada kita di akhir zaman. Terpuji nama Tuhan sampai di sini. Pesan kita, haleluya. Biarlah rohnya selalu menyertai kita dan memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan juga secara rohani, supaya kita memiliki kekuatan untuk melawan hal-hal yang berasal dari dunia. Nah, kita pakai berdiri. Tapi kepada kita, karena pujian.